Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali pada mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar terkait dengan teori dan model konsep keperawatan. Apa itu teori dan model konsep keperawatan? Nah, sebelum masuk ke sana kita akan kenalkan dulu apa yang akan nanti kita pelajari ataukah kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan ini. Pada akhir pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami apa itu teori dan model konseptual keperawatan, mengetahui komponen dan kerangka teori keperawatan, tujuan dari teori keperawatan, dan terakhir adalah tingkatan teori keperawatan. Apa itu teori keperawatan? Saat kita belajar teori keperawatan, tentu kita akan mengenal dulu yang pertama adalah sebuah konsep, ide, di mana suatu kesan terhadap sesuatu hal atau yang hal itu adalah hal abstrak dapat diorganisir menjadi sebuah simbol-simbol yang nyata. Nah, di keperawatan kita mengenal ide atau konsep ini sebagai konsep keperawatan. Konsep keperawatan ini akan menyusun suatu kerangka konseptual yang akhirnya akan kita bentuk dalam wujud model keperawatan. Menurut Barnum tahun 1990, teori keperawatan adalah usaha untuk menguraikan atau menjelaskan fenomena mengenai keperawatan. Teori sendiri adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Teori ini dibuat untuk menjelaskan sebuah fenomena, sebuah kejadian. Misalnya adalah pada fenomena self-care, kaitan dengan kebutuhan diri. Sebagai contoh, perawat menggunakan teori self-care defisit dari Orem untuk membantu klien mendapatkan perawatan. Dalam kaitannya dengan formal praktisnya, teori sendiri dimunculkan melalui inductive research, penelitian induktif. Generalisasikan teori-teori ini. Kemudian diujikan juga melalui deduktif research sehingga kemudian nanti bisa dipraktikkan dalam bentuk formal praktis. Karakteristik dari teori keperawatan yang pertama adalah mengidentifikasi dan menjabarkan konsep khusus yang berhubungan dengan hal-hal dalam keperawatan. Itu saja adalah hal-hal nyata. Digunakan berdasarkan alasan yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Harus konsisten sebagai dasar dalam mengembangkan model konsep keperawatan, sederhana dan bersifat umum, serta dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian keperawatan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah teori keperawatan yang pertama adalah filosofi. Yang kita pegang adalah filosofi Florence Nightingale. Di mana di sini adalah kaitannya mengidentifikasi peran perawat, pentingnya pengaruh lingkungan, membuat standar pendidikan dan pelaksanaan ASKEP yang efisien, membedakan praktik keperawatan dan kedokteran, serta membedakan perawatan orang sakit dengan orang sehat. Inilah isi-isi dari filosofi Florence Nightingale. Faktor yang kedua yang mempengaruhi teori adalah kebudayaan, di mana kita akan melihat pandangan dalam memberikan pelayanan kesehatan, serta kita melihat keperawatan sebagai sebuah profesi yang mandiri. Faktor ketiga adalah sistem pendidikan, di mana harus terarah sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, sehingga sistem dan kurikulum harus jelas. Keempat adalah pengembangan ilmu keperawatan itu sendiri, di mana ilmu keperawatan nanti akan dikelompokkan sesuai dengan basic-basicnya atau dasar-dasarnya. Nah, kemudian akan diaplikasikan dari ilmu keperawatan yang dasar ini ke dalam ilmu keperawatan klinik atau komunitas, untuk dapat diaplikasikan nanti dalam prakteknya di lapangan. Kita belajar kemudian adalah elemen teori. Jadi di dalam sebuah teori itu terdapat beberapa elemen yang mengikuti. Elemen-elemen ini berfungsi untuk mempersatukan seluruh variabel yang terdapat dalam sebuah teori. Elemen teori terdiri dari satu adalah konsep, kemudian scope adalah cakupan, ya. Yang ketiga adalah
hubungan atau relationship. Kita akan belajar satu persatu terkait dengan 3 elemen teori keperawatan ini. Yang pertama adalah elemen konsep. Ini merupakan elemen pertama. Konsep sendiri adalah sebuah ide yang nantinya akan diekspresikan, ditunjukkan dengan sebuah simbol atau kata. Konsep sendiri dibagi menjadi 2, yaitu simbol dan definisi. Dalam ilmu alam, konsep dapat diekspresikan dengan simbol-simbol seperti misalnya infinite sign, tak terhingga, atau misalnya M dalam artian massa, dan seterusnya. Akan tetapi, kebanyakan di dalam ilmu sosial, konsep ini lebih diekspresikan dengan kata-kata, bukan melalui simbol-simbol. Nah, menurut Newman, kata-kata juga merupakan simbol, karena bahasa itu sendiri adalah sebuah simbol, sebuah petunjuk, sebuah perwakilan. Karena mempelajari konsep dan teori seperti mempelajari sebuah bahasa. Konsep selalu ada dimanapun dan akan selalu kita gunakan. Misalnya, saat kita membicarakan tentang self-care, maka self-care ini merupakan sebuah konsep. Ia merupakan ide abstrak yang hanya ada dalam pikiran kita saja. Ya, jadi kalau kita bicara self-care dalam pikiran kita akan mempunyai ide apa sih sebenarnya self-care itu. Nah, inilah yang disebut sebagai konsep. Definisi dalam sebuah teori berhubungan dengan arti umum konsep. Jadi tadi kalau kita belajar konsep, kita tahu bahwa konsep itu selain simbol adalah definisi. Sehingga definisi ini menggambarkan aktivitas penting untuk mengukur konsep, hubungan, atau variabel dalam sebuah teori. Nah, di sini ada contoh definisi self-care menurut Orem ya. The practice of activities that maturing and mature person initiate and perform on their own behalf in the interest of maintaining life, healthful functioning, continuing personal development, and well-being through meeting non-requisites for functional and developmental regulations. Sehingga menurut Orem ini, self-care adalah sebuah praktik aktivitas yang mendewasakan. Dan orang dewasa melakukan atau menunjukkan hal tersebut. Baik dilakukan secara sendiri on their own behalf untuk mempertahankan hidup, ya, membuat fungsi kesehatan, menindaklanjuti perkembangan hidupnya, kemudian untuk mencapai kesejahteraan, ya, melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan pengaturan-pengaturan perkembangan yang ada dalam dirinya masing-masing. Sehingga kita bicara self-care adalah bicara pemenuhan kebutuhan di diri. Ini adalah contoh dari definisi. Sehingga definisi dari self-care ini dalam benak kita sudah punya makna, arti. Sehingga itu kita sebut sebagai konsep. Oke, yang kedua kita akan belajar terkait dengan scope. Scope di sini dalam artian adalah cakupan. Dalam teori seperti yang tadi dijelaskan sudah memiliki konsep. Nah, konsep ini masih bersifat abstrak. Walaupun ada juga konsep yang bersifat sudah konkret ya. Namun teori-teori keperawatan dengan konsep-konsep yang abstrak dapat diaplikasikan terhadap fenomena sosial yang lebih luas dibanding dengan teori yang memiliki konsep yang konkret. Nah, hal inilah yang kita sebut sebagai scope. Seberapa luas fenomena-fenomena sosial yang bisa diaplikasikan dalam teori keperawatan. Ya, cakupannya sampai seberapa sih teori-teori ini? Nah, itu adalah scope. Contohnya tadi teori self-care menurut Orem di mana kita bicara tentang definisinya adalah kaitan dengan pemenuhan kebutuhan diri. Nah, maka di sini karena teori self-care defisit Orem itu termasuk grand teori, dia bersifatnya masih abstrak ya, masih abstrak. Maka skopnya akan jadi lebih luas dibanding teori yang mid-range atau teori yang lebih spesifik, misalnya teorinya comfort ya, artinya kenyamanan dari Kolkaba. Ya, ini sedikit nanti kita bicara atau kita diskusikan pada saat kalian nanti presentasi satu persatu. Halaman yang ketiga adalah relationship atau hubungan. Teori merupakan sebuah relasi dari konsep-konsep atau secara lebih jelasnya merupakan penjelasan bagaimana konsep-konsep ini berhubungan. Nah, hubungan ini bisa hubungan sebab akibat atau causal statement dan juga proposisi. Proposisi sendiri adalah pernyataan teoritis yang mempercirikan hubungan antara dua atau lebih variabel.
memberitahu kita bagaimana variasi dalam satu konsep dipertanggungjawabkan oleh variasi dalam konsep yang lain. Di proposisi dalam suatu teori merupakan asumsi yang menjelaskan sifat konsep, definisi, tujuan, dan hubungan serta struktur teori. Contoh beberapa asumsi dalam teorinya self-care ya. Kita bicara terkait dengan hubungan relationship tadi. Yang pertama adalah human beings membutuhkan input yang terus-menerus dan terencana dalam dirinya dan lingkungannya untuk tetap hidup dan berfungsi. Human agency agar dapat berfungsi dengan baik, dengan tepat, berlatih perawatan untuk dirinya dan orang lain dalam mengidentifikasi kebutuhan dan membuat input yang diperlukan. Mature human beings memiliki privasi dalam hal keterbatasan untuk tindakan perawatan diri dan orang lain, melibatkan dan membuat input untuk life sustaining dan function regulating. Human agency dilatih dalam penemuan, pengembangan, dan transmisi cara-cara mengidentifikasi kebutuhan dan memuat input untuk dirinya dan orang lain. Ini adalah beberapa asumsi-asumsi yang muncul dalam teori self-care menurut Porel. Dari elemen-elemen tadi yang perlu kita lihat bahwa kita melihat sebuah komponen dari teori keperawatan itu adalah dari yang abstrak, most abstrak sampai ke most concrete. Ya, teori itu bervariasi dari yang paling abstrak, yang sangat abstrak, yang hanya berdasarkan definisi dan seterusnya, sampai yang paling konkret, ya, paling nyata. Nah, komponennya sendiri kalau kita sebut yang paling abstrak adalah mulai dari metaparadigma, kemudian model konseptual, teori sampai dengan empirical indikator. Ini tingkatan-tingkatan. Filosofi itu kelihatan yang paling basic kalau paling mendasar. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang metaparadigma dari konsep pertama dalam sebuah struktur teori. Ya. Metaparadigma itu adalah konsep pertama dalam struktur teori. The global concept that identify the phenomena of central interest to a discipline, the global proposition that describe the concepts, and the global proposition that state the relations between or among the concepts. Ini pengertiannya sama dengan bagaimana dia konsep umum ya, metaparadigma itu lebih ke dasar basic seperti itu. Yang most abstrak komponen, sehingga karena dia sangat basic, dia sehingga malah bersifatnya adalah abstrak, paling abstrak. Ya, fungsinya di sini adalah summarize the intellectual and social mission of a discipline. Ya, jadi dia di sini adalah merangkum dari sebuah kaitannya misi sosial dan intelektual di sebuah ilmu. Ya, di sini kalau kita bicara metaparadigma keperawatan, kalian pasti sudah tahu ada 4 konsep ya, 4 komponen di metaparadigma keperawatan. Ada manusia, lingkungan, sehat sakit, dan keperawatan itu sendiri atau ilmunya kita. Nah, metaparadigma ini adalah basic konsep yang paling abstrak. Dari konsep metaparadigma nanti baru akan ditarik ke teori keperawatan. Konsep pertama kali menginisiasi konsep sentral perawatan yang kemudian diformulasikan sebagai metaparadigma ya. Kemarin sudah kita bicarakan metaparadigma. Nah, kemudian selain metaparadigma, komponen atau kerangka dari teori tadi adalah ada filosofis. Ya, pernyataan yang mencakup pernyataan ontologis tentang fenomena sentral dari suatu disiplin, pernyataan epistemik tentang bagaimana fenomena dapat diketahui, dan pernyataan etis tentang nilai yang diambil oleh anggota profesi. Ini lebih bersifat filosofi yang kita bawa dalam disiplin ilmu kita, sehingga memberikan arah penemuan, pengetahuan, dan kebenaran serta identifikasi apa yang penting dan berharga bagi anggota suatu disiplin. Nah, filosofi ini yang kita gunakan sebagai dasar dalam penentuan tadi, penentuan kaitannya dengan teori, penentuan kaitannya dengan tindakan keperawatan dan seterusnya. Jadi di sini philosophy of nursing, ya, philosophy of nursing ini mencoba menjawab apa sih sebenarnya keperawatan itu, mengapa keperawatan itu penting untuk kehidupan manusia. Nah, itu yang coba dijawab di sini dalam teori. Komponen ketiga yaitu adalah conceptual model. Conceptual model adalah a set of relatively abstract and general concept
that address the phenomena of central interest to a discipline, the proposition that broadly describe this concept, and the proposition that state relatively abstract and general relations between two or more of the concepts. Sehingga di sini adalah sebuah set, ya, set konsep yang abstrak dan umum yang menunjukkan kaitan ketertarikan antara fenomena ya dengan ilmunya kita, ilmu keperawatan. Sehingga di sini bisa merupakan sebuah proposisi yang menggambarkan konsep-konsep kita. Sebuah proposisi. Kemudian juga disebut juga proposisi yang menyatakan kaitan antara hubungan abstrak ya dengan konsep-konsep ya, atau antara konsep yang satu dengan konsep yang lain. Jadi kita sebut sebagai konseptual model. Nah, yang keempat, komponen keempat dalam kerangkanya adalah teori, ya, teori itu sendiri. Jadi teori adalah one or more relatively concrete and specific concepts that are derived from a conceptual models, the proposition that narrowly describe those concepts, and the proposition that state relatively concrete and specific relations between two or more of the concept. Kalau kita bicara tadi yang di sebelumnya lebih ke bersifat abstrak, nah maka di teori ini dia akan lebih ke bersifat yang konkret. Jadi dia sudah mulai menunjukkan wujud-wujudnya, apa sih yang perlu dilakukan, tindakannya seperti apa, itu adalah teori. Nah, jenis teori di sini nanti juga ada beberapa ya. Kalau berdasarkan orientasi tujuan itu ada teori deskriptif dan teori preskriptif. Kalau deskriptif itu mendeskripsikan fenomena, kejadian, situasi, hubungan ya. Jadi mengidentifikasi komponen, identifikasi bagaimana hal tersebut terjadi. Jadi kalau preskriptif adalah teori yang membahas terapi keperawatan dan hasil dari intervensi. Teori ini memiliki proposisi yang dapat memprediksi konsekuensi dari strategi atau terapi tertentu dari intervensi keperawatan. Ini bedanya teori deskriptif dan preskriptif. Nah, jenis teori yang lain adalah berdasarkan tingkat abstraksinya tadi. Kalau kita tadi di depan itu sudah membahas nih, kalau dari konsep model yang abstrak sampai konsep model yang nyata. Nah, berdasarkan tingkat abstraksinya ini ada 3 jenis teori, yaitu grand theory, ya, teori yang paling dasar, basic, umum. Kemudian middle range teori, yang tengah-tengah nih teorinya. Kemudian adalah practice teori, yang nanti sudah langsung bisa diaplikasikan pada pasien, diaplikasikan oleh kita tenaga kesehatan. Nah, grand theory ini cakupannya luas ya, as abstract and general than the concept and proposition of conceptual model. Dia tidak seabstrak konsep dan proposisi dari conceptual model karena dia sudah berbentuk teori tadi, tapi dia masih lebih abstrak dibanding tingkatan teori yang lain. But not as concrete and specific as the concept of mid-range theories. Ya. Ini sudah bisa disebutkan. Terdiri dari kerangka konseptual global yang menggunakan perspektif yang luas tentang praktik dan cara melihat fenomena perawatan. Tidak ada atau lemahnya keterkaitan antara terminologi dalam teori dan indikator observasi. Nah, kalau grand nursing theory ya, di sini misalnya adalah teorinya Roger, holistic perspective on the mind's life processes. Dan kemudian teorinya King yaitu multi-level system model ya, kaitan dengan perception, interpersonal relations, social system, and health. Nah, di berikutnya ada middle range theory, ini cakupannya lebih spesifik lagi, lebih sempit, konsep dan proposisi relatif lebih konkret lah, lebih nyata ya. Membahas konsep atau fenomena yang lebih spesifik ya. Ini adalah jenis teori mid-range yang paling dasar. Contohnya adalah teorinya dari Orlando ya, nursing activities ya, jadi terkait dengan nursing process. Nah, di middle range teori ini dia mengisi kesenjangan gap antara grand nursing teori yang bersifatnya lebih luas ya dengan nursing practice yang langsung to the point ya terhadap tindakan keperawatan. Tapi jumlah variabelnya ini lebih terbatas dan tipe variabel yang diuji namun lebih sedikit lah dibandingkan yang grand teori. Tapi biasanya dia bermanfaat untuk riset dan praktik. Contohnya adalah head belief model, kemudian theory of coping and maternal attachment itu masuk di middle range. Nah, kalau berikutnya adalah situation specific theory ya, fokus pada fenomena atau kita sebut di sini adalah practice theory. Ya.
Jadi dia terbatas pada fenomena yang lebih spesifik, ya mungkin terkait dengan populasi-populasi yang lebih spesifik juga, misalnya pada anak, ya anak usia apa dengan penyakit apa. Nah jadi dia sudah lebih ke praktis, ya, cakupannya sangat-sangat terbatas. Jadi contohnya misalnya adalah preventive model for HIV, ya di remaja, misalnya among adolescents, ya, di remaja. Ini adalah contoh. Nah, dari sekian banyak teori tadi, dari grand theory, middle range theory, sampai dengan practice teori, itu berfungsi untuk kita mengetahui dari sebuah fenomena. Kita mempelajari sebuah fenomena, kita menyelesaikan ini dari sebuah fenomena, sehingga fungsinya sendiri memahami, memprediksi, mengendalikan, dan menjelaskan sebuah fenomena. Nah, dalam mengkaji teori, kita tentu sebenarnya adalah belajar bagaimana melakukan keterampilan analisis, menantang untuk berpikir kritis, mengklarifikasi nilai-nilai asumsi yang sudah dibuat itu benar atau enggak sih. Nah, kemudian menetapkan tujuan dari praktik. Nah, ini klasifikasi teori menurut Tommy dan Ellicott, ya. Ini klasifikasi yang lain, ada nursing theories, filosofis, nursing model, nursing theories itu sendiri, sama middle. Nah, ini nursing theories of historical significance. Ini adalah tokoh-tokoh, ya, yang membuat teori-teori keperawatannya. Jadi ada beberapa teori keperawatan yang bersejarah, artinya bersejarah seperti itu, ya. Misalnya milik Peplau, Henderson, kemudian Fay, kemudian Wiedenbech, Lydia Hall, Appleby, ya, Barnard, Evelyn Adam, sama Orlando. Ya. Nah, kalau filosofi, kalau tadi kan kita bicara nursing teori, ya, secara signifikan. Kalau kita bicara filosofi, kita akan menggunakan filosofi dari misalnya Florence Nightingale kaitannya dengan modern nursing, Jane Watson, ya, kaitannya dengan Western Philosophy and Theory of Transpersonal Caring, kaitannya dengan human caring. Ya, ini teori yang sangat luar biasa, ya, filosofi yang sangat luar biasa. Kemudian Marilyn Enroy, ya, teori terkait dengan bureaucratic planning. Patricia Benner kaitan dengan caring, clinical wisdom, and ethics in nursing practice. Kemudian Carl Martinson kaitan dengan philosophy of caring, dan juga Kathy Erickson kaitan dengan teori of qualitative caring, ya. Nah, untuk nursing model sendiri ada beberapa model yang bisa digunakan, misalnya punyanya Levin, Rogers, Orem, King, Newman, Callista Roy, Johnson. Nah, ini adalah model keperawatan. Nah, terus ada teori-teori yang lain juga, ya. Ada teorinya punyanya Anne Boykin, ada Meles, Ender, Leninger, Newman, Pars, Tomlin, Erickson, and Swain, kemudian Hasted, ya, kaitannya dengan synchronological bioethicals. Nah, ini untuk contoh middle range teori, nanti bisa kalian pelajari juga. Nah, ada banyak teori-teori yang sebenarnya tadi kita bisa pelajari, namun sebenarnya kenapa sih kita belajar teori-teori ini? Kenapa sih kita perlu kenal? Kita tidak sampai menganalisis teori, tapi kita coba mengenal. Kenapa sih kita butuh mengenal teori ini? Karena di sini teori ini tujuannya adalah memberikan alasan tentang kenyataan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan, membantu para anggota profesi perawat untuk memahami berbagai pengetahuan dalam memberikan pelayanan kesehatan, membantu proses penyelesaian masalah dalam keperawatan, dan memberikan dasar dari asumsi dan filosofi keperawatan. Oke? Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nanti kita bisa belajar lagi terkait dengan teori keperawatan di pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah beberapa teori yang nanti kita akan lihat secara lebih spesifik di pertemuan berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.